Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan dengan menerapkan 5M di masa pandemi COVID-19 ini. 5M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali walaupun belajarnya masih di rumah saja. Tidak apa-apa ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ibu harapkan setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian dapat menceritakan kembali berbagai macam lingkungan alam dan juga lingkungan buatan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah semangat kan tentunya belajarnya? Anak-anak, tentunya kalian semua pernah berlibur kan? Banyak tempat yang dapat kalian kunjungi. Misalkan pantai. Di pantai kalian dapat bermain pasir, bermain air, bahkan berenang. Atau kalian pernah diajak oleh orang tua kalian ke taman untuk bersantai, bermain, bersepeda, melihat pemandangan sekitar taman seperti kolam air mancur, jembatan buatan, melihat tanaman-tanaman yang beragam. Sungguh seru kan? Baiklah anak-anak, materi yang akan dibahas hari ini mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian lingkungan. Coba, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, bagus. Jempol untuk kalian semua. Ibu ulas lebih lengkap mengenai pengertian lingkungan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Lingkungan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan alam dan juga ada lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, terjadi secara alami tanpa campur tangan dari tangan manusia. Coba, siapa yang dapat menyebutkan salah satu contohnya? Bagus, 100 untuk kalian semua. Contoh dari lingkungan alam, ada gunung, ada pantai, ada air terjun, ada sungai, dan masih banyak yang lainnya. Bu, apa sih itu gunung? Nah, gunung itu merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, dan di dalamnya terdapat lahar yang sangat panas. Nah, lalu selanjutnya apa itu hutan? Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Nah, selanjutnya apa itu sungai? Ada yang tahu tidak sungai? Nah, sungai itu merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Apa coba itu pantai? Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir,
terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, sudah mengerti kan apa itu lingkungan alam dan apa saja contohnya. Dan sekarang kita berlanjut ke lingkungan buatan. Kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu apa sih? Dari namanya aja kita udah tahu ya kalau misalnya itu adalah buatan. Nah, kenapa lingkungan harus dibuat? Nah, nanti kita bahas. Kita akan membahas tentang contohnya dulu. Contoh dari lingkungan buatan itu apa? Contohnya itu kayak peternakan, perkebunan, pertanian, pemukiman penduduk. Itu termasuk lingkungan buatan. Kenapa? Karena lingkungan buatan adalah lingkungan yang tidak dicampur tangani oleh manusia atau diciptakan dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidupnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kan kalau misalkan kita membuat peternakan nih di daerah rumah kalian atau kalian punya peternakan misalkan, kenapa dibuat? Itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kok bisa? Ya karena kan misalkan kita punya peternakan ayam. Nah, di dalam peternakan ayam itu ada apa? Udah jelas ada ayam. Dan ayam menghasilkan apa? Telur. Nah, ayam dan telur tersebut akan dijual oleh peternak dan dikonsumsi oleh kita semua. Dan itu akan menjadi makanan kan, makanan kebutuhan kita gitu kan, untuk sumber energi. Jadi bisa disebut untuk keberlangsungan hidup kita kayak gitu. Tidak hanya peternakan ya, ada perkebunan, pertanian. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan tanah yang luas gitu kan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan gitu di situ. Dan kita juga harus memastikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran yang dihasilkan di perkebunan tersebut adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus. Karena itu untuk kebutuhan kita, itu untuk makanan kita. Makanya kita harus benar-benar memastikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut adalah hal yang maksudnya buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang berkualitas. Nah, selain itu, contoh kecil dari lingkungan buatan itu apa? Contoh kecilnya itu adalah kalian membuat akuarium. Kalau misalkan kalian punya akuarium di rumah, atau misalkan teman kalian punya akuarium, nah itu kan dibuat. Jadi akuarium itu adalah wadah atau kayak ya akuarium gitu untuk diisi air, ikan, kayak gitu. Untuk apa? Ya mungkin untuk hobi kayak gitu. Dan itu tuh termasuk contoh dari lingkungan buatan. Kak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih kita untuk menjaga lingkungan alam gitu. Nah, cara kita untuk menjaga lingkungan alam yaitu dengan cara menjaga kelestarian air. Kenapa kita harus menjaga kelestarian air? Karena setiap makhluk hidup di alam semesta, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, memerlukan air di dalam kehidupannya. Nah, air yang sudah tercemar atau kotor tidak bisa lagi dimanfaatkan dan membahayakan kehidupan. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga kelestarian air? Nah, dengan cara tidak membuang sampah di sungai atau di saluran air. Kedua, melakukan kegiatan penghijauan dan penanaman pohon. Ketiga, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Keempat, air bekas cucian itu diusahakan agar tidak langsung menyerap ke tanah, akan tetapi dialirkan ke tempat saluran pembuangan terlebih dahulu, bertujuan agar tidak terjadinya pencemaran air tanah. Kedua, menjaga kelestarian udara. Kenapa sih kita harus menjaga kelestarian udara? Karena udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua yang ada di muka bumi ini membutuhkan udara. Jika udara tidak ada, mungkin semua yang ada di muka bumi ini akan mati. Udara perlu dijaga kebersihannya. Asap pabrik dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara di muka bumi, akan lebih baiknya kita untuk menanam pohon-pohon di sebelah kiri dan kanan jalan, dan kita pun ikut serta untuk menjaga kebersihan udara tersebut.
Yang ketiga adalah menjaga kesuburan tanah. Kenapa sih kita harus menjaga kesuburan tanah? Karena tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Semua hasil pertanian, perkebunan, tambang, dan hasil bumi lainnya berasal dari tanah. Untuk menjaga kelestarian tanah, kita harus membuang sampah di tempat sampah, tidak di sembarang tempat membuangnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan buatan. Nah, menjaga lingkungan buatan dapat kita lakukan dengan cara menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, yang tertib, yang damai, dan tentram merupakan harapan setiap manusia. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Yang ketiga, menjaga kebersihan akuarium. Akuarium yang kita miliki di rumah merupakan lingkungan buatan. Akuarium yang kita buat di dalamnya berisi ikan dan berbagai bentuk buatan yang mirip dengan benda-benda yang ada di sungai dan di laut. Akuarium harus dijaga selalu kebersihannya. Oleh karena itu, seminggu sekali akuarium harus dibersihkan.